wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hakikat, implementasi, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkenalkan, saya Fitri Sriwahyuni sebagai moderator, dan teman-teman saya yang lain, Ihsan Alinur Rahman, Apriani Dewi Putri, Fadilah Fitra Melati, Husnida Hayaurun Amalia, Felicia K. Josephine, Rizka Zahra, Cindy Miranda Situmorang, Arvina Nikma Zatalini, Fafnia El Haki, Ginting Aron Nataliel, Azahra Ania, Najwa Hairunisa, dan Amti Miftahul Rizki. Pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas tentang menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Menanyakan alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, lalu menggali sumber histologis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi, setelah itu mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dua kata ini digabung menjadi demonstratin atau demonstratos, yang berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi itu sendiri adalah bentuk pemerintah di mana kekuasaan berasal dan untuk rakyat itu sendiri. Demokrasi didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, dan supremasi hukum. Dalam sistem demokrasi, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. 3 tradisi pemikiran politik, yaitu menurut Carlos Alberto Torres, yaitu Aristotelian prinsip demokrasi, medieval theory, dan contemporary doctrine. Pertama, yaitu Aristotelian demokrasi, memandang pemerintahan dijalankan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Kemudian medieval theory memandang rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Contemporary doctrine dinyatakan sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Sendiri pada 1998 bahwa ada dua aspek dari demokrasi, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi itu adalah pemerintahan sendiri, yaitu pemerintahan militer atau sistem presidensial. Sedangkan substantif teori adalah bagaimana demokrasi itu dijalankan. Oke, selanjutnya ada bentuk demokrasi. Jadi proses demokrasi itu dapat diidentifikasikan dalam 4 bentuk demokrasi. Yang pertama ada demokrasi protektif. Dari katanya sendiri protektif artinya adalah melindungi. Jadi di mana proses pemilihan umum itu dilakukan secara reguler atau berkala sebagai upaya untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara. Kemudian ada demokrasi pembangunan. Jadi demokrasi pembangunan ini ditandai oleh konsepsi manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan dan kemampuannya. Kemudian ada demokrasi equilibrium. Jadi demokrasi ini artinya adalah penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi. Selanjutnya ada demokrasi partisipatoris, yakni bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Tetapi kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam ketidakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi terlebih dahulu. Selanjutnya tentang pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi yang dianut di Indonesia merupakan demokrasi yang berdasarkan atau berlandaskan Pancasila. Menurut Bung Hatta, Indonesia sudah mengenal tradisi demokrasi sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi ini merupakan demokrasi asli Indonesia yang memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, cita-cita rapat. Cita-cita rapat
ini sudah hidup di dalam sanubari rakyat Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang. Rapat berarti tempat rakyat untuk rakyat banyak atau utusan rakyat untuk bermusyawarah atau mufakat atas berbagai persoalan yang menyangkut orang banyak. Selanjutnya yang kedua ada cita-cita masa protes. Cita-cita masa protes ialah hak rakyat untuk membantah dengan cara umum. Cara umum itu contohnya seperti terbuka segala peraturan negeri yang dianggap tidak adil. Jadi cita-cita masa protes ini, jadi rakyat itu boleh protes jika merasa tidak diadili. Yang ketiga adalah cita-cita tolong menolong. Cita-cita tolong menolong adalah cita-cita yang berlandaskan kepada Pancasila, yakni gotong royong ya. Selanjutnya, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi merupakan wujud dari sila keempat. Demokrasi memegang peranan penting dalam masyarakat dan dalam tata suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah. Jadi, demokrasi ini dijalankan oleh pemerintahan. Dengan demokrasi, tidak ada rasa saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan, dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta. Mengapa? Karena dengan demokrasi tidak ada satu pihak yang bisa memilih, karena semua pihak bisa memilih dan tidak boleh ada yang memaksa. 2. Menanyakan alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Jadi ada kelemahan praktik hukum. Beberapa persoalan tentang kelemahan praktik hukum yang muncul di media sosial. Yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa dalam demokrasi. Dan yang keempat, demokrasi saat ini membuat kedaulatan rakyat. Oke, yang selanjutnya ada penyebab krisis partisipasi politik. Penyebab krisisnya partisipasi politik itu karena tidak adanya kesempatan untuk berpartisipasi dan keterbatasannya kemampuan untuk berpartisipasi. Ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu yang pertama, pendidikan rendah. Pendidikan rendah ini menyumbang bagi krisisnya partisipasi dalam politik. Selanjutnya yang kedua, tingkat ekonomi yang rendah. Ekonomi yang rendah juga ikut andil dalam menyebabkan krisis partisipasi politik di Indonesia. Dan yang terakhir, partisipasi politik, rakyat kurang mendapatkan tempat dan dari pemerintah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, topik ini juga membahas mengenai sumber nilai demokrasi, sumber nilai Islam, dan sumber nilai Barat. Nah, sumber nilai dari demokrasi. Nah, sebenarnya itu desa demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, itu merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Nah, mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam dua macam analisis berikut. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah ada nih sejak lama di Nusantara. Contohnya di alam Minangkabau, misalnya pada abad ke-24 sampai ke-25. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Terus yang kedua, adanya tradisi demokrasi asli Nusantara yang tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalis meraja-raja Nusantara. Karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, tetapi dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Nah, karena adanya pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Oke, yang kedua itu sumber nilai dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Nah, inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, atau tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhan satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia.
Yang ketiga ada sumber nilai dari Barat. Masyarakat Barat di Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokrasi model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain di sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. Oke, perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru. Di sini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode pertama masa demokrasi konstitusional dari tahun 1945 sampai 1959. Periode kedua, masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga, masa demokrasi Pancasila dari tahun 1965 sampai 1998. Kemudian periode terakhir, periode keempat, masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Baik, sekarang yang keempat kita akan membahas bagaimana cara membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang sebelum dilakukan amandemen atau perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen MPR menjadi sistem yang horizontal, fundamental, dengan prinsip checks and balance, saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Yang kedua, ada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah amandemen perubahan yang terjadi pada DPR, ada penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Fungsi DPR sendiri ada 3, yaitu yang pertama, fungsi legislasi atau membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran, menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yaitu pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. DPR mempunyai hak interpelasi, yakni hak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Hak angket, yakni penyelidikan tentang kebijakan pemerintah, dan hak menyatakan pendapat, terhadap kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah. DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah, demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja diharapkan mendatangkan kemaslahatan yang sehat dalam demokrasi Pancasila yang dinamis menuju demokrasi yang matang. Kemudian yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Nah, bagaimana sih pengembangan kehidupan demokratis kita? Demokrasi kita selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat yang khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NKRI 1945. Jadi kenapa sih kehidupan demokratis itu penting? Karena pada hakikatnya sebuah negara itu disebut sebagai negara yang demokratis. Apabila dengan pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan, maka semuanya itu sama di muka hukum dan juga pastinya dapat memperoleh keadilan yang layak. Kemudian, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemimpin politik dan pejabat negara? Salah satunya yaitu dengan mensyukuri. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya. Jadi memimpin umat mencapai tujuan dengan ridha Tuhan. Apabila ia beriman dan bertakwa, maka tugas kepemimpinannya akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik. Jadi kesimpulannya, secara etimologis, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya itu rakyat, dan kratos atau kratein itu artinya pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kratein atau demos kratos ini berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Terus kalau secara terminologinya ini, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal,
tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Kalau secara ideologinya, demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit ini adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keempat, demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Kelima, praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Yang keenam, sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Mungkin itu saja materi dari kami yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami dan juga mengambil pelajaran dari materi yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.